time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda. Saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi di MI dan SD. Nah, yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata dasar, yakni socius dari bahasa Latin yang berarti teman atau sesama, dan logos dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Secara harfiah, sosiologi berarti ilmu tentang hidup bersama atau ilmu tentang hidup bermasyarakat. Tetapi definisi ini tentu saja tidak bisa memuaskan semua orang, karena sosiologi tidak cuma memuat studi tentang masyarakat yang bersifat mikro, melainkan juga tentang tindakan-tindakan dan perilaku sosial yang bersifat mikro. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari interaksi sosial manusia memiliki sejarah panjang yang terjalin dengan perkembangan pemikiran manusia. Pembelajaran sosiologi dimulai sejak era filsafat Yunani hingga mencapai bentuknya yang modern saat ini. Ada beberapa gambaran singkat mengenai sejarah perkembangan sosiologi. Yang pertama yaitu di era awal pemikiran sosiologi. Sebelum sosiologi muncul sebagai disiplin ilmu formal, pemikiran tentang masyarakat dan interaksi sosial telah berkembang di era filsafat Yunani. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles mengemukakan ide-ide tentang struktur masyarakat, bentuk pemerintahan, dan peran individu dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu perkembangan sosiologi di Amerika. Perkembangan sosiologi di Amerika memiliki karakteristik yang berbeda dengan Eropa. Sosiologi Amerika lebih fokus pada permasalahan sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, dan urbanisasi. Nah, yang ketiga itu konsep dasar sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat mengenai berbagai konsep dasar untuk memahami interaksi sosial dan struktur masyarakat. Berikut beberapa contoh konsep dasar penting dalam sosiologi, seperti individu, masyarakat, kelompok, dan konsep sosial. Nah, yang keempat yaitu ruang lingkup sosiologi MI atau SD. Ruang lingkup kajian ilmu sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok lingkungan masyarakat. Ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar kajian kemasyarakatan yang meliputi yang pertama yaitu kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Nah, yang kedua yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Dan ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai sub-masyarakat serta kebudayaan nasional. Yang keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dan yang kelima, masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu manfaat dan tujuan mempelajari sosiologi di MI dan SD. Manfaat yang pertama yaitu memahami dunia sekitar. Sosiologi mengajarkan siswa tentang berbagai macam kelompok sosial, budaya, dan interaksi sosial. Yang kedua, meningkatkan empati. Dengan memahami berbagai perspektif dan pengalaman hidup orang lain, siswa dapat mengembangkan empati dan toleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga, mempromosikan keharmonisan. Sosiologi membantu siswa memahami pentingnya kerjasama, toleransi, dan saling menghormati dalam kehidupan bersama. Yang keempat, menjadi warga negara yang baik. Sosiologi mengajarkan siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajari sosiologi di MI dan SD. Yang pertama, membangun kesadaran sosial. Membuat siswa memahami bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Sosiologi mengajarkan siswa untuk
berkomunikasi secara efektif baik dalam kelompok kecil maupun dalam forum publik. Yang ketiga yaitu mengembangkan